Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton channel saya ini dari Sabang sampai Merauke? Selalu diberi keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengomentari salah satu video dari seorang muhibin dan juga kiai muda yang ditampilkan dalam video oleh seorang muhibin tersebut. Seorang muhibin dalam channelnya mengatakan bahwa orang-orang yang pro Kiai Imad ini hobi memfitnah, dan YouTuber tersebut menampilkan sosok Kiai muda yang mengatakan bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani adalah ulama yang murtad. Dari kedua pernyataan dari muhibin tersebut, akhirnya saya tertarik untuk mengomentarinya. Sebelum saya lebih lanjut mengomentari video dari muhibin tersebut, bagi penonton yang belum subscribe channel saya, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Selanjutnya mari kita simak video dari muhibin tersebut. Kita lihat di berbagai media sosial, kelompok baik mukibin ataupun mukimat, ini dua-duanya saling menampakkan kejelekan daripada pihak lawannya. Seperti halnya kelompok Kiai Imaduddin ataupun dalam hal ini mukimadnya Kiai Imaduddin, mereka berlomba-lomba menampilkan kesalahan-kesalahan daripada sebahagian habaib keturunan daripada Sadah Ba'alwi. Di antaranya mereka menyerang para habaib dengan mengatakan mereka sebagai keturunan daripada Yahudi. Selain daripada itu, Kiai Imaduddin beserta para pendukungnya juga menyerang para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi dengan mengatakan bahwasanya para habaib keturunan Sadah Ba'alwi ini merupakan orang-orang penjajah negara kesatuan Republik Indonesia. Muhibin dalam video yang baru saja penonton lihat berkata dalam video tersebut bahwa polemik nasab sampai saat ini masih terus berlarut, sehingga antara muhibin dan mukimat saling berlomba-lomba membongkar keburukan lawannya, kata YouTuber tersebut. Bahkan mukimat hobi memframing bahwa Habib Ba'alawi keturunan Yahudi. Apa yang dikatakan muhibin tersebut, bahwa YouTuber yang pro Kiai Imad mengatakan bahwa Habib Ba'alawi keturunan Yahudi, ini bukanlah sebuah framing, tapi ini sebuah fakta. Karena apa? Karena dari bukti hasil tes DNA yang menunjukkan haplogrup G ini menunjukkan bahwa Ba'alawi keturunan Yahudi Askenazi dan Kaukasus. Jadi saya kasih masukan untuk YouTuber yang pro Ba'alawi untuk lebih memperbanyak literasi sebelum membuat pernyataan. Karena pernyataan tanpa didasari bukti yang kuat bahwa Ba'alawi bukan keturunan Yahudi dan tetap ngotot sebagai keturunan Sahih Rasulullah, tentu ini mudah dipatahkan dengan dalil serta bukti. Nah, urusan haplogrup seseorang tentu ini urusan pakar yang membidanginya. Dalam hal ini adalah pakar genetika. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan sosok yang bernama Dr. Sugeng Sugiharto. Beliau adalah pakar genetika dan sudah membuktikan dari hasil penelitiannya dari beberapa Habib Ba'alawi yang melakukan tes DNA, ini membuktikan bahwa Habib keturunan Ba'alawi haplogrupnya G. Dan dari situlah Dr. Sugeng Sugiharto pun menyimpulkan bahwa Habib Ba'alawi bukan keturunan Arab, karena keturunan Arab itu haplogrupnya J1. Nah, kesimpulan oleh Dr. Sugeng Sugiharto bahwa Ba'alawi yang berhaplogrup G
ini keturunan Yahudi Askenazi dan Kaukasus, ini bukan tanpa alasan. Tentu Dr. Sugeng Sugiharto sudah meneliti karena beliau memang pakar di bidang itu. Jadi untuk Muhyiddin sebelum membuat konten, saya sarankan untuk meneliti terlebih dahulu. Jangan mengatakan bahwa pernyataan semacam itu fitnah. Itu sebuah kenyataan bahwa haplogrup dari klan Balawi itu G, dan G itu menunjukkan bukan Arab. Maka syarat seseorang itu cucu Rasul itu terlebih dahulu Arab dulu. Nah, Balawi ini Arab saja bukan, apalagi keturunan Rasul. Saya katakan sekali lagi bahwa konten-konten yang dibuat oleh YouTuber yang pro Kiai Imad itu real adanya dan tidak semata-mata demi framing untuk mendukung Kiai Imad. Mari kita tonton lagi cuplikan video dari Muhyiddin tersebut, kemudian akan saya komentari lagi. Dan yang paling saya ingat, fitnahan daripada kelompok para perusak nasab Sadah Ba'alwi, atau dalam hal ini pembenci para habaib fikihnya baginda Nabi, mereka menyerang Abah Habib Lutfi bin Yahya dengan mengatakan bahwasanya Abah Habib Lutfi bin Yahya ini merupakan seseorang yang gemar memalsukan makam, tukang memalsukan makam, tukang membelok-belokkan sejarah, orang yang gemar membohongi umat. Begitulah perkataan atau narasi yang gemar digaungkan oleh kelompok para perusak nasab Sadah Ba'alwi, atau dalam hal ini pendukung Kiai Imaduddin Al-Bantani. Dalam cuplikan video yang baru penonton lihat, Muhyiddin tersebut mengatakan bahwa orang-orang yang pro Kiai Imad ini memfitnah bahwa Habib Lutfi bin Yahya ini merusak sejarah dan memalsukan makam-makam. Tentu YouTuber ini kurang ngopi, sehingga sesuatu yang nyata yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya, yaitu memalsukan sejarah dan memalsukan makam-makam di berbagai daerah, justru dianggap sebagai fitnah yang dilancarkan oleh kelompok pro Kiai Imad. Mari kita renungi bersama. Sudah banyak bukti bahwa Habib Lutfi bin Yahya adalah tokoh yang gemar memalsukan kuburan. Pernyataan saya ini bukan tanpa alasan, tetapi ada bukti nyata yang tak dapat terelakkan lagi. Saya akan tampilkan salah satu cuplikan video yang menunjukkan bahwa Habib Lutfi bin Yahya memalsukan kuburan, bahkan mengambil keuntungan dari infak kuburan tersebut. Silakan penonton lihat cuplikan video yang akan tampil ini. Ini persiapan bisnis ini. Persiapan bisnis yang sudah keciduk. Bisnis makam keramat. Host, Nggak perlu kerja apa-apa lagi, teman-teman. Cukup bisnis kuburan kalau begini nih. host. Oh, di sana belum ada makam keramatnya. Kita ronsen kuburannya, kita buat makam keramat. Nanti juga ada infak, ada uang di situ. Weh, hampir tiap tahun teman saya itu nopo nggih setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Celeng kata teman saya itu minimal 5 karung Minimal 5 karung, teman-teman. hasil infak itu. Hasil infak ke kuburan keramat. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Kemudian Habib Lutfi bin Yahya juga terbukti memalsukan sejarah NU. Pak Lutfi dengan pede dan sangat berani memasukkan Habib Hasim bin Yahya sebagai tokoh yang ikut berkontribusi dalam berdirinya NU. Sementara para ulama dari NU sendiri membantah klaim tersebut. Bahkan pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Yahya Khalil Stakuf, sudah menginstruksikan untuk menarik buku-buku Islam di berbagai lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya termuat sebuah klaim bahwa Habib Hasim bin Yahya ikut mendirikan NU.
Jadi hal ini bukanlah fitnah yang sengaja dilontarkan oleh orang-orang yang pro Kiai Imaduddin, tetapi hal ini sebuah fakta yang harus disuarakan untuk meluruskan sejarah yang sengaja dibelokkan. Jadi itu bukan framing, itu real adanya dan benar-benar terjadi. Habib Lutfi satu memalsukan kuburan, kemudian memalsukan sejarah NU. Ya nampaknya yang framing itu ya orang-orang yang membela klan Balawi, jadi membolak-balikkan fakta yang ada. Apa yang ditayangkan dan ditampilkan oleh YouTuber yang pro Balawi ini video framing, sementara yang ditampilkan oleh orang-orang yang pro Imat ini video-video yang nyata adanya dan benar-benar terjadi. Untuk apa ditayangkan? Ya untuk menyadarkan pribumi. Seperti itulah kelakuan dari klan Balawi. Kemudian kita tonton lagi cuplikan video dari Mukibin tersebut dan akan saya komentari lagi. Tetapi dalam hal ini, Kiai Imaduddin mengatakan dengan tegas bahwasannya masalah Rotibul Hadad, pengamalan Rotibul Hadad itu harus ditinggalkan karena tidak ada keberkahan di dalamnya. Itu menurut Kiai Imaduddin Al-Bantani tersebut. Lantas daripada narasi yang dikeluarkan oleh Kiai Imaduddin terkait harus meninggalkannya amalan Rotibul Hadad karena tidak ada berkahnya sama sekali. Nah, sebetulnya alasannya bukan karena tidak ada berkahnya. Karena Rotibul Hadad ini pengarangnya merupakan salah satu habaib keturunan daripada Sadaf Alwi. Jadi apapun yang berhubungan dengan para habaib, mestilah Kiai Imaduddin harus dibencinya. Mukibin YouTuber tersebut nampaknya tidak terima dengan perkataan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang mana beliau pernah mengatakan tinggalkan Rotibul Hadad karena tidak berkah. Kata Mukibin tersebut bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani mengatakan Rotibul Hadad tidak berkah ini karena pengarang dari Rotibul Hadad adalah seorang Ba'alawi. Sehingga apapun karya dari tokoh Ba'alawi, Kiai Imaduddin membencinya. Itu pernyataan Mukibin tersebut. Nah, akan saya komentari. Perlu kita ketahui bersama, alasan kenapa Kiai Imad berkata bahwa Rotibul Hadad tidak berkah, karena setelah diteliti bahwa Rotibul Hadad yang diklaim sebagai karya Habib Abdullah Al-Hadad ini sebenarnya karya dari Imam Ahmad Rifai, seorang ulama asal Irak. Itu alasan kenapa Kiai Imaduddin mengatakan semacam itu. Jadi bukan karena karya dari Ba'alawi kemudian Imaduddin Usman Al-Bantani membencinya, bukan. Sebenarnya pembahasan terkait perkataan Kiai Imaduddin ini sudah saya bahas dalam video sebelumnya. Namun nggak apa-apa karena ini saya mengomentari dari komentar Muhyiddin, pernyataan Muhyiddin, jadi saya ulangi lagi. Rotibul Hadad dikarang oleh Imam Ahmad Rifai 500 tahun sebelum Habib Abdullah Al-Hadad. Dulu nama Rotib ini Hizib Mubarak atau dikenal dengan nama Hizib Said Rifai. Imam Ar-Rifai dilahirkan pada hari Kamis pertengahan bulan Rajab tahun 512 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1118 Masehi. Di desa namanya Desa Hasan, salah satu desa yang terletak di kota Irak. Wafatnya beliau pada tahun 578 Hijriah. Sementara Imam Al-Hadad atau Imam Ahmad Al-Hadad, Imam Abdullah Al-Hadad, ini lahir pada tahun 1044 Hijriah. Ada selisih 466 tahun. Jadi antara Imam Ahmad Rifai dan Habib Abdullah Al-Hadad, ini duluan Imam Ahmad Rifai. Ada selisih masa sekitar 500 tahun. Kenapa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani mengatakan Rotibul Hadad tidak berkah? Tentu karena Rotibul Hadad itu hasil plagiat, menjiplak sebenarnya karya dari
Imam Rifai kemudian diklaim sebagai karya Habib Abdullah Al-Haddad. Dalam kata lain, karya tersebut karya colongan, itu nyolong. Pencipta aslinya adalah Ahmad Rifai, kemudian diklaim sebagai karya dari Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, dari sini akhirnya bisa disimpulkan bahwa Rotibul Haddad itu memang benar-benar plagiat dari karya Rotib Ahmad Rifai yang dikarang 500 tahun sebelum Habib Abdullah mengklaim. Maka sangat wajar ketika sesuatu itu hasil jiplakan dan tidak menyandarkan hasil jiplakannya pada pengarang aslinya, ini disebut sebagai plagiat. Jadi jalur silsilahnya atau sanadnya ini terputus dan tidak mendatangkan berkah karena hasil nyolong, lalu diklaim sebagai karyanya sendiri padahal bukan. Kenapa saya yakin bahwa Rotibul Haddad itu hasil plagiat dari rotibnya Ahmad Rifai? Karena isinya itu sama. Dua kitab yang berbeda pengarangnya, namun isinya sama persis, ini perlu dicurigai. Tentu yang perlu diteliti adalah kitab yang masanya lebih baru. Dalam hal ini berarti Rotibul Haddad yang lebih baru. Rotibul Haddad itu lebih baru ketimbang rotib dari karya Ahmad Rifai. Ada keterselisihan 500 tahun. Berarti bisa disimpulkan yang asli itu yang milik dari Imam Ahmad Rifai. Berikutnya silakan tonton cuplikan video lagi dan akan saya komentari lagi. Dina hiji video si Madudin ngomong masalah Rotibul Haddad abaikan, tidak akan berkah. di jero rotib itu aya kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Di jero rotib itu aya kalimat hauqal, istighfar, sholawat, dzikir ma'thurat nu langsung diajarkan ku Nabi, dan masih banyak deh. Kalau mahina ngomong mual berkah maca rotib, berarti secara langsung manehna ngomong bahwa mengucapkan subhanallah berkah, ucapkan alhamdulillah berkah, ucapkan la ilaha illallah berkah, ucapkan Allahu akbar berkah, ucapkan la haula wala quwata illa billah berkah, ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad berkah. Karena eta dina rotib kabeh. Namun ditilik dina ilmu tasawuf mah eta omongan bisa nyin murtad manehna. Kata Kiai Muda dalam video yang baru saja penonton lihat, Kiai tersebut berkata bahwa Kiai Imad mengatakan membaca rotib Haddad tidak berkah, padahal di dalamnya terdapat banyak kalimat-kalimat yang baik seperti tahmid, tasbih, takbir, dan masih banyak lagi. Maka Kiai Imad masuk kategori murtad kalau ditinjau dari perspektif ilmu tasawuf. Ucapan Kiai tadi sekilas benar, tapi tidak pas karena tidak mau menelusuri pokok persoalan, sehingga Kiai Imad berani bicara semacam itu. Saya kasih contoh satu saja. Al-Quran itu kalam Allah. Siapa yang membacanya mendapat pahala dan mendapat berkah. Tetapi ketika Al-Quran itu hasil mencuri, bagaimana? Tentu akan menjadi beda. Sesuatu yang baik, ketika cara mendapatkannya tidak dengan cara yang baik, maka tidak mendatangkan berkah. Saya kasih contoh lagi. Uang adalah alat transaksi yang sah, yang disahkan oleh agama dan negara. Tetapi hukumnya akan menjadi berbeda ketika uang tersebut hasil mencuri. Memang untuk transaksi secara zahir tetap sah, namun tidak mendatangkan berkah. Karena uang yang dibelanjakan atau yang ditasorupkan itu hasil mencuri. Begitu pula dengan Rotibul Haddad. Rotibul Haddad yang di dalamnya terkandung kalimat-kalimat yang baik, meliputi tasbih, takbir, tahmid, dan lain sebagainya. Ini baik, ini kalimat-kalimat suci. Tetapi ketika Rotibul Haddad itu hasil nyolong atau hasil plagiat dari karya orang lain,
tanpa mencantumkan pengarang aslinya, ini berarti hasil nyolong. Karena itu wajar ketika Kiai Imad mengatakan tinggalkan Rotibul Haddad karena tidak berkah. Tidak berkah, karya yang baik tapi didapatkan dengan cara yang tidak baik, meninggalkan pengarang aslinya dan mengklaim bahwa seakan-akan dirinya lah yang mengarang. Jadi apa yang dikatakan Kiai Imad ini bukan tanpa alasan, tetapi tentu ada alasan. Maka hati-hati dalam membuat sebuah keputusan kemudian mengatakan bahwa Kiai Imad murtad karena sudah berkata semacam itu. Ya, sekilas benar, sekilas Kiai Imad lancang, namun tidak. Karena memang sesuatu yang didapatkan dengan cara yang tidak baik ini tidak mendapatkan berkah. Masa gitu aja tidak paham? Harusnya seorang kiai ya paham. Saya cukupkan komentar saya dari video seorang mukibin dan juga video seorang kiai muda yang mengatakan bahwa Kiai Imaduddin murtad karena sudah mengatakan tinggalkan Rotibul Haddad. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.